Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Graphite yang dibuat oleh Mormagli. Dan hari ini kita punya varian Sudoku yaitu Regin Some Lines dan juga Crop Keepers. Dan yang cukup menarik di puzzle ini adalah Regin Some Lines-nya dibuat dengan bentuk yang sama ya untuk ketiga-tiganya. Jadi kayak bakal sangat menarik banget untuk dari segi Crop Keepers-nya sih. Bakal sangat vital banget untuk menyelesaikan puzzle-nya kayaknya. Cuma nanti kita lihat bagaimana puzzle-nya akan bekerja. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk aturannya. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian untuk peraturan Regin Some Lines, angka pada garis biru harus memiliki jumlah yang sama di dalam setiap kotak 3x3 yang dilalui garis. Oke, kita lihat contohnya ya. Jadi, kita harus membagi garis biru di sini menjadi beberapa segmen. Dan segmen-segmen tersebut adalah petak-petak yang berada di dalam suatu kotak 3x3 sebelum dia keluar dari box tersebut, kemudian menjadi sebuah segmen yang baru, dan kemudian akan terus berlanjut. Jadi dua petak ini berada di dalam box ini sebelum dia keluar, sehingga menjadi sebuah segmen, dan dia keluar dari box ini, sehingga menjadi sebuah segmen yang baru, dan dia keluar lagi, sehingga menjadi sebuah segmen yang baru. Dan nantinya jumlah dari seluruh petak ini harus sama semua. Jadi misalkan jumlah sini adalah 13, maka sini harus 13, dan jumlah sini harus 13. Oke, itu adalah Regin Some Lines. Kemudian untuk peraturan Crop Keepers, angka yang dipisahkan oleh titik putih memiliki selisih 1. Contohnya adalah 3 dan 4, angka dengan selisih 1. Angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2. Contohnya adalah 2 dan 4, angka dengan rasio 1:2. Dan tidak semua titik diberikan, jadi valid-valid saja di sini. Walaupun tidak ada titik yang diberikan di sini, dia masih mungkin untuk memiliki angka dengan selisih 1 dan angka dengan rasio 1:2. Jadi kita hanya punya informasi positif saja untuk puzzle hari ini. Oke, mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Dan kayak kita punya logika kelipatan 3 nggak sih ya untuk puzzle hari ini? Ya, karena kita tahu dalam suatu baris, dalam suatu kolom, dan dalam suatu kotak 3x3, itu kan pasti akan berisi seluruh angka dari 1 sampai 9 tepat satu kali. Dan kalau kita jumlahkan seluruh angka tersebut, kita akan punya jumlahnya 45. Jadi kita tahu jumlah angka dari setiap baris, setiap kolom, dan setiap box itu adalah 45. Jadi di baris ini akan jumlahnya 45. Tapi kalau kita lihat dari segi Regin Some Lines-nya, tadi kita tahu jumlah angka di sini, dia harus sama jumlahnya dengan angka di sini, dan jumlahnya sama dengan angka di sini. Dan apapun kemungkinannya, ini akan selalu menghasilkan angka dengan kelipatan 3. Jadi kayak misalkan 13 tadi ya, 13 tambah 13 tambah 13, itu pasti akan menghasilkan angka dengan kelipatan 3. Atau cara lainnya melihatnya adalah ini merupakan jumlahnya X, misalkan X tambah X tambah X, itu pasti akan kelipatan 3. 3 kali X ya cara melihat lainnya. Dan untuk mendapatkan jumlah 45, yang 45 itu merupakan angka dengan kelipatan 3. Karena kita tahu ini merupakan kelipatan 3, maka angka di sini juga merupakan angka kelipatan 3. Contohnya tadi misalkan 13 ya, tadi 13 tambah 13 tambah 13 merupakan 39, 45 kurang 39, itu pasti akan menghasilkan 6 di sini yang merupakan angka kelipatan 3. Jadi ada sedikit logika dengan properti kelipatan 3 yang bisa kita dapatkan di sini ya. Jadi kita tahu bahwa jumlah di baris ini, angka di petak yang bukan Regin Some Lines merupakan angka kelipatan 3. Jadi angka kelipatan 3 itu adalah 3, 6, dan 9. Jadi kita punya 3, 6, 9 triple yang ada di kolom ini. Nice. Berarti crop key pairs yang merupakan crop key hitam itu pilihannya adalah 1, 2, 2, 4, 4, 8, dan 3, 6. Nggak ada cara lain untuk mendapatkan crop key pairs pada Sudoku 9x9 yang standar. Berarti di sini karena tidak bisa berisi angka 3 atau 6 lagi, sudah ada 3, 6, 9 triple di kolomnya. Di sini pilihannya adalah 1, 2, 2, 4, atau 4, 8. Dan salah satu petak ini akan berisi angka 1 nantinya ya di kolom ini. 1, 2, 4, 8 quadruples. 1 harus terhubung dengan angka 2. Dan dimanapun angka 8 yang berada, dia harus terhubung dengan angka 4. Maka salah satu petak ini harus 1, 2 pair. Dan salah satu lagi harus 4 dan 8. Dan yang tersisa di kolom ini adalah 5 dan 7. Oke, itu yang saya tahu ya, yang saya kira-kira kepikiran pas saya pertama kali melihat puzzle ini break-innya. Cuman sekarang gimana caranya kita melanjutkan logika yang lebih jauh. Oke. Berarti di Regin Some Lines ini, kita tahu salah satu petak ini harus berisi angka 3. Salah satunya lagi harus 6 dan salah satunya lagi harus 9.
Berarti kayak kita punya sedikit gambaran ya untuk penjumlahannya dari segi regen lens-nya. Um, Coba ya, kita coba untuk tuliskan dulu untuk melihat dari segi penjumlahannya. Dimanapun angka 3-nya berada, akan membuat regen lens-nya berjumlah 42. Kita tahu tadi jumlahnya 45, kurang 3 akan berjumlah 42. 42 dibagi 3 itu adalah, bentar, 42 bagi 3. 14 gak sih? 42 bagi 3. Iya, 14. 14. Berarti kalau untuk mendapatkan jumlah 42 di sini, ini harus 14 tambah 14 tambah 14 supaya bisa berjumlah 42. Maka yang 3 akan terhubung dengan angka 14. Yang 6 akan menghasilkan 39 dan 39 dibagi 3, 13. Berarti dimanapun angka 6-nya berada, jumlah regen samanya harus 13 tambah 13 tambah 13. Dimanapun angka 9-nya berada akan menghasilkan 36, 36 bagi 3, 12. Berarti dimanapun 9 berada harus 12 tambah 12 tambah 12. Dan apakah kita bisa menentukan dengan dibantu adanya croquis pairs di sini ya? Ada rasio di sini mungkin yang akan membantu. Coba tadi pilihan dari rasio itu adalah 12, 24, 48, dan 36. Ya, dia menjumlahkan angkanya pada rasio 1:2 itu, dia hanya bisa maksimal 12. Jadi dia nggak akan pernah bisa mencapai 13 jumlahnya atau 14. Angka yang memiliki rasio 1:2. Jadi ini merupakan yang 12 kita tahu sekarang. Nice. Ini merupakan yang 9, kita nggak tahu ini yang mana. Dan ini merupakan yang 12. 12 itu tadi rasionya hanya bisa 4 dan 8 di sini. Oke. Dan ini bukan 9 lagi sekarang. Dan tapi gimana caranya lagi ya untuk mendapatkan yang mana yang 3, yang mana yang 6? Masa sih dengan adanya rasio di sini bakal tahu gitu untuk penjumlahannya? Coba satu-satu dulu deh. Coba saya pengen lihat di baris ini dulu interaksinya. Kita masih tersisa angka 1, 2, 3, 7, 6, 5 yang belum muncul di barisnya. Dan 7. Kita butuh angka 12. Setiap 3 petak ini akan berjumlah 12. Dimanapun angka 7-nya berada. Ya, dimanapun angka 7-nya berada sih. Dimanapun angka 7-nya berada, kita butuh 2 angka lagi untuk mendapatkan jumlahnya 5. Dan dari pilihannya, kita hanya bisa mendapatkan 2 tambah 3 tambah 7, supaya bisa jumlahnya 12. Karena jumlahnya 5 itu 2 angka yang berjumlah 5, harus 1 tambah 4 atau 2 tambah 3. Dan karena 4 itu sudah digunakan, maka hanya bisa 7, 2, 3. Berarti salah satu petak ini harus 2, 3, 7. Dan salah satunya lagi harus 1, 5, 6. Sayangnya di dua kemungkinan tersebut, dia masih bisa ada angka dengan selisih 1 ya. 5 dan 6 merupakan angka dengan selisih 1. 2 dan 3 merupakan angka dengan selisih 1. Kita nggak tahu yang mana yang 237, yang mana 156. Tapi mungkin kita coba untuk tetap aja lah ya. Untuk salah satu petak ini harus 237. Dan salah satu lagi harus 156. Kita nggak tahu yang mana. Oke. Banyak banget ambiguitasnya ya cuma di sini ya. Masa sih bisa diselesaikan dengan hanya croquis di sini? Gimana caranya coba? 3. Coba kalau nggak kita lihat, kita mulai lihat croquis yang lagi sama di sini dan croquis-nya interaksinya kali ya. Kita menentukan yang mana yang merupakan 3 dan 6 di akhirnya. Tadi kalau kita tahu yang 3 itu akan endingnya 14 ya. Kalau yang 6 akan endingnya 13. Oke. Oke 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 oke. Saya dapat sesuatu tapi 4 dan 8 di sini kita tahu ini merupakan angka yang akurat ya. Ini belum tahu kita. Kalau misalkan hijau aja kali ya, kita menghijaukan kalau misalkan kandidatnya sudah akurat. Ini 48, dia mengeliminasi petak ini, kita nggak mungkin 48 lagi. Dan kita tahu tadi salah satu petak ini harus 12 dan salah satu lagi harus 48. Maka ini yang merupakan 12 dan ini merupakan yang 48. Oke.
Bantu nggak sih? 3 dan 6 tadi di sini ya. 3 harus 14. Kalau 3 sini 14. Dan 6 harus 13. Um, Gimana caranya coba? 1, 2, 3, 4, 8. 6, 13. Masalahnya 13, dua petak yang berjumlah 13 pun juga masih lumayan banyak nggak sih caranya? Walaupun dia nggak bisa berisi angka 6 karena namanya sudah ada di akhir petak, tapi dia masih bisa untuk 4 tambah 9 atau 5 tambah 8. Jadi kayak sangat banyak banget kandidat kemungkinannya. Hmm. Sebenarnya kita juga harus sedikit berhati-hati kali ya. Ya, untuk angka 1 sih. Di baris ini, coba gini-gini. Kita tahu ini harus berisi angka jumlahnya 13 atau 14. Oke. Jumlah 13 atau 14 itu minimal angkanya harus 4. Kalau dia berisi angka 3, kita hanya bisa mencapai jumlahnya 12 saja. 3 tambah 9 maksimal 12. Kita tahu tadi salah satu petak ini harus 13 dan salah satu lagi harus 14. Maka dia pilihannya adalah 4 atau lebih. Dan kita harus sedikit berhati-hati di sini untuk penempatan angka satunya kayaknya. Satu di baris ini misalkan. Kita tahu jumlah di sini harus 13 atau 14. Jadi 13 atau 14. Dan kalau kita tempatkan pada crop key, itu bakal terjadi permasalahan. Satu, untuk memiliki sisi satu, dia hanya bisa terhubung dengan angka 2. Dan ini hanya bisa mencapai jumlahnya 3. Kita punya permasalahan tadi lagi. Di sini harus minimal 10. Supaya bisa berjumlah 13 atau 14. Jadi satu nggak bakal pernah bisa di crop key. Sama juga di crop key hitam. Satu dua di sini. Satu untuk memiliki rasio 1 banding 2 juga hanya bisa terhubung dengan angka 2. Dan 3 kita masih butuh minimal 10 di sini. Untuk mencapai jumlah 13 atau 14. Jadi satu di baris ini hanya bisa di dua tempat. Nggak tahu sih membantu atau enggak ya masalahnya. Oh, bentar, bentar, bentar. Tapi dengan uh, oh enggak. Ada suatu hal lagi yang lebih simpel ternyata di sini. Eh Crop key di sini udah nggak mungkin 3 dan 6 lagi sih. Karena tadi pilihannya kalau ini adalah 3 dan 6, sekarang ini tidak bisa mengeliminasi lagi. 3 dan 6 mengeliminasi petak ini. Sama juga dengan 3 dan 6 di sini ya mengeliminasi petak ini. Makanya kenapa ada crop key pairs di sini kayaknya hitam. Maka ini hanya bisa 1 2 2 4 atau 4 8. Tadi kalau kita tahu kalau misalkan satunya berada di crop hitam bakal terlalu sedikit angkanya, ini harus 10 atau lebih. Jadi antara 24 atau 48 dan bakal selalu ada angka 4 di situ. Ini juga sama, nggak mungkin satu dan bakal selalu ada angka 4. Berarti ini sudah mulai sedikit um, sedikit bisa kita tahu lah ya untuk kandidat-kandidatnya kemungkinannya. Karena di sini antara dia 2 tambah 4, 6, dan kita butuh mencapai jumlah 13 atau 14. Berarti 6, kita butuh 7 atau 8 di sini untuk menemani supaya bisa mencapai jumlah 13 atau 14. 6 tambah 7 atau 6 tambah 8. Kalau di sini merupakan 12, 4 tambah 8, maka di sini harus 1 atau 2. 4, 4 tambah 8, 12, tambah 1 merupakan 13, 12 tambah 2, 14. Oke, berarti ini adalah 1, 2, 7, atau 8. Oke, iya kan ya? Iya, oke, benar. Tapi cuman dengan adanya 4 di sini, dia mengeliminasi posisi 4 di sini ya sekarang. Oke, 5, 9, 6, 8.
Yang bisa menentukan yang mana yang merupakan 3 dan 6, kayaknya cuma ada Rocky Putih di sini nggak sih? Yang harusnya bisa menentukan ya. Karena kalau nggak kita nggak bakal tahu yang mana yang 3 dan mana yang 6. Karena kalau menurut saya untuk crop keepers yang lainnya di sini ini hanya sebagai pembantu dalam kita menyelesaikan sudokunya nanti. Oh, 6. Kalau hmm, masalahnya masih banyak cara nggak sih? 2, 4, 24, 24 terhubung dengan 7 atau 8. 48 terhubung dengan 1 atau 2. Hmm. Tunggu, 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 tunggu. 6 tadi berapa sih? 6 itu adalah terhubung dengan 13 ya. 13 sayang banget. 3 yang harus 14 ya sayangnya di sini. Karena tadi saya lihat kemungkinan kita bisa mendapatkan sebuah logika parity kayaknya ya. Cuman kayaknya enggak deh. Ya, karena kalau misalkan ini 6, tadi jumlahnya adalah 13. Kalau 3 jumlahnya 12. Dan ada sedikit logika ganjil dan genap sih. Karena ini pasti akan berjumlah genap. Jadi untuk mendapatkan jumlah ganjil, misalkan kita harus mendapatkan ganjil di sini supaya ganjil plus genap. Kalau jumlahnya genap, maka ini genap plus genap supaya bisa menghasilkan genap. Jadi bergantung banget dengan angka 3 dan 6 di sini. Yang 6 akan membuat jumlahnya menjadi 13 dan ini harus menjadi ganjil. Yang 3 akan membuatnya menjadi genap supaya bisa berjumlah genap. Oh, paham, 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 paham. Iya, iya, iya. Iya. Wow, ini ya boleh lah. Ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa sekali dibuat oleh Mormagli di puzzle ini. Iya, benar tentang parity. Jadi dengan logika tadi ya, ini merupakan angka 6. 6 itu menghasilkan angka 13 dan 13 adalah ganjil. Dua petak yang berjumlah ganjil pasti akan ada satu ganjil dan satu genap. Nggak mungkin enggak. Karena ganjil plus ganjil akan menghasilkan genap, genap plus genap akan menghasilkan genap. Jadi ini bakal ada satu angka genap di sini. Ini merupakan angka genap, satu, dua minimal. Ada dua angka genap juga di sini. Dan di kaki putih pun juga ada minimal satu angka genap. Karena ganjil dengan ganjil itu pasti akan menghasilkan selisihnya bukan satu atau selisihnya genap lah pokoknya. Genap dan genap pasti akan menghasilkan selisih angkanya yaitu genap. Jadi supaya bisa menghasilkan selisihnya satu atau ganjil, kita harus berbeda paritinya satu ganjil dan satu genap supaya bisa menghasilkan selisih satu atau ganjil. Jadi minimal ada satu genap di sini, ada dua genap di sini, ada satu minimal genap di sini, dan ada angka 6 di sini. Jadi nggak mungkin. Kita punya terlalu banyak angka genap yang ada di baris ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Hanya ada 4 angka genap yang terdapat dalam suatu baris, suatu kolom, dan suatu box. Uh, sangat brilian sekali. Berarti kita tahu ini merupakan yang 3, ini merupakan yang 6. Jadi nggak hanya di puzzle ini dia memiliki kelipatan 3 ya, logika kelipatan 3. Tapi ada sedikit parity juga di puzzle ini. Ini berarti nggak mungkin, tadi 6 berjumlah 13 ya. Berarti ini nggak mungkin 6 tambah 7 lagi, dan nggak mungkin 4 tambah 9, sudah ada 4 di sini. Jadi dia hanya bisa 5 tambah 8. Dan kalau kita lihat 8 nggak mungkin di sini lagi, sehingga menjadi 48. Dan yang 3, dia harus berjumlah 14. 14 nggak mungkin 6 tambah 8, maka dia harus 5 tambah 9. Luar biasa. Oke, 5 membuatnya bukan 5 lagi, 7 menyelesaikan kolomnya, dan oke, berarti
Kita tahu 3 itu adalah 14. 14 genap, ini merupakan genap, maka harus genap juga di sini supaya bisa menghasilkan genap. Ini 13 genap harus ganjil supaya bisa menghasilkan ganjil. Yang satu atau 7. Cuman sayangnya belum tahu ya, menarik ya. Kita yang mana? Ini merupakan 24 atau 48. Cuman kita punya 248 triple di sini. Ya, 248 itu menghasilkan angka 14 ya, menarik banget. Maka di sini angka genapnya yang tadi kita tahu harus ada satu ganjil dan satu genap, dia nggak mungkin menggunakan 248. Maka sedangkan 6 di sini terhubung dengan 7 atau 5, tapi nggak mungkin 5, makanya bisa 6 dan 7. Dan kita belum menempatkan angka 1 di baris ini. Nice. Satu regen sum line selesai. Um, 248. Nggak, bentar. Ada yang aneh di sini nih. Di baris ini kita belum menempatkan angka 9. Berarti 9 harus di sini sekarang. Dan kita butuh jumlahnya 13 ya. Dan 13 itu adalah 1 tambah 3 nggak sih? Oh, nggak, simpel aja ada angka 8 di sini. Angka 8 mengenai petak ini. Ya. Berarti sekarang ini merupakan 2 tambah 4 dan kita butuh mendapatkan 7 supaya bisa mencapai jumlah 13. Dan tersisa di barisnya adalah 139. Ini bukan satu lagi sekarang. Oke, berarti tinggal menyelesaikan untuk regen summons ini dan crop keepers yang ada di tempat lain. Tapi gimana cara nyelesainnya ya? Menarik ya. 1, 2, 4, 6, 7. 2, 4, oh, ini. Ada 248 yang merupakan angka genap. Berarti di sini kita masih butuh satu genap lagi yang hanya bisa angka 6 dan ada angka 7 di sini. Dia tidak bisa 6 dan 7, maka dia harus 5 dan 6. Berarti kita sudah punya seluruh angka genap ya yang ada di box ini. Maka ini tidak bisa angka genap, maka ini yang harus genapnya di crop keeper seperti tadi. Dia nggak mungkin 2 dan 4, hanya bisa 6 dan 8. Yang 8 masih bisa terhubung dengan 7 atau 9, dan yang 6 masih bisa terhubung dengan 6, 7 atau 5. Tapi ada 5 di sini, maka ini bukan 5 lagi, sehingga menjadi 7, 9 pair. Dan 7 di sini untuk membantu, ini menjadi 9, ini menjadi 7. 9 yang bisa terhubung dengan angka 8, 7 terhubung dengan angka, nggak mungkin 8, maka harus 6. Luar biasa sekali. Ini nggak mungkin 8 lagi sekarang. Berarti di box ini kita masih butuh angka 1 dan 3 yang belum muncul ya. Oke, 4, 8, 9, 1, 5, 6. Logikanya berulang ya. Tadi kita sudah mendapatkan seluruh angka genap yang ada di box ini. Dan sekarang kita sudah mendapatkan seluruh angka genap yang ada di box ini. Angka genapnya nggak mungkin di sini. Genapnya harus di atas. 24, 68. Ini bukan 6. Ini bukan 8. Oke, 24, 6. 7, 8 di sini masih mungkin ya. 8 masih mungkin untuk terhubung dengan angka 9 di sini. Belum tahu kita kayaknya. Ada lagi nggak sih eliminasi yang bisa kita lakukan nih? 1, 2, 4. 24. 1, 3, 5, 6. Hmm. Oke, 4, 6, 8. Di titik putih sini juga lumayan menarik sih, karena dia nggak bisa berisi angka 8 ya. Maka angka genapnya itu adalah angka 2, 4, atau 6. Kayak belum belum tahu sih tapi ya. Oke, di mana nih lanjutannya ya? Kita tahu ini bakal berisi. Oh, enggak.
Oh enggak, gini. Ya, nemu. Kita tahu tadi di sini dia nggak mungkin 237 deh kayaknya di sini. Sekarang kita bisa eliminasi. Karena dengan adanya 237 di sini, kita tahu ini merupakan angka dengan sisi satu. Maka dia merupakan yang 23 dan ini menjadi angka 7 dan itu nggak mungkin karena 7 sudah ada di sini. Jadi sekarang kita tahu bahwa ini merupakan yang satu lagi. Tadi merupakan yang 156. Maka untuk yang sisi satu ini harus yang 56 sehingga membuat ini menjadi angka satu dan ini merupakan yang 237. Nice. Sekarang berarti reagen sama saya sudah selesai semua, tinggal kita selesaikan crop key-nya. 6 lat ke atas misalkan 56 di sini. 6 lat ke bawah misalkan 5 dan 6. Ini bukan 6 lagi oleh sudutku. Dan ini 2 atau 4. Berarti dia terhubung dengan 1 atau 3. Kalau ini 2, kalau 4 terhubung dengan 3 atau 5. Tapi dia nggak mungkin 1. Dan 5 oleh sudoku ya. Sekarang di box ini, dia hanya bisa di sini. Berarti dia terhubung dengan angka 4 sekarang. Dan ini bukan 4 lagi. 4 melat ke bawah, misalkan 2, 8, 4. Dan kolom ini butuh angka 3. 3 terhubung dengan 2 atau 4, yang mungkin 2 di boxnya, maka menjadi angka 4. Oke, oh 8 di sini mat ke atas, menyelesaikan 2, 2, 4. 2 terhubung dengan 1 atau 3. Berarti di kolom ini angka 9 belum muncul ya. 9 hanya bisa di sini sekarang. Dan di boxnya masih butuh 7 dan 8. 139. 139 di box ini. Oke, 237. 2. Oh, 2 di sini mat ke samping, menyelesaikan 2 dan 1. Dan ada 2468 yang ada di box ini. Berarti ini bukan genap lagi sekarang. Yang genapnya di Crooked Pairs harus di sini. Banyak banget logika yang berulang ya di puzzle ini. Sangat keren banget. 2 dan 4. Ini bukan 2 dan 4 lagi. Dan bukan 8 juga. Sehingga menjadi angka 6. Yang terhubung dengan 5 atau 7. Tapi nggak mungkin 5. Dan ini bukan 6 atau 8. Kalau ini 2, dia terhubung dengan 1 atau 3. Kalau 4, terhubung dengan 3 atau 5. Tapi nggak mungkin 5. Oke. Dan di boxnya 139 juga menariknya ya. Yang belum muncul di box ini. 6. 6 di box ini hanya bisa di sini sekarang. Dan ada angka 1. 1 di box ini dia harus di dua petak ini dan ke samping menyelesaikan 3 dan 1. Lihat ke atas satunya harus kita tempatkan di sini. Ini bukan 1 lagi. Oke. 2468. 3. Di box ini belum muncul angka 273. Ya, 3 oleh sudoku di sini. 7 melihat ke atas, 72. 3 sekarang bisa kita selesaikan. 3 hanya bisa di sini menyelesaikan boxnya. 91, 93, dan 3 sayangnya masih bisa terhubung dengan 2 atau 4 ya. Cuma kalau sudoku 2 di sini melihat ke bawah. 8, dan harusnya kita bisa selesaikan seluruh kolom terakhir. 1 dan 2. Nice. 7 mati samping, 7 dan 8. Tinggal 3 kolom pertama. Ini 1 dan 6 bisa kita selesaikan juga. 1, 6. Ini bukan 1 lagi, berarti 1 di barisnya bisa kita tempatkan. Ini butuh 5, 8, 9. Baris ini butuh 6, 8, dan 4. Berarti ini angka genap ya. Ini angka genap, makanya harus angka ganjil. 59, 4, 6, 8. Tapi masih bisa ya, sayangnya 5. Sini masih bisa 4 atau 6, dan 9 masih bisa terhubung dengan angka 8. Jadi mungkin kita belum tahu di situ. Cuman di baris ini masih butuh 2, 6, 2, 7, 9. 2, 7, 5. Oke, 7, 5. Baris ini butuh 1, 3. Salah mulu sih, 2, 3, 5. Oke. 5 di sini nggak mungkin ya. 5 di sini nggak mungkin terhubung dengan 4 atau 6. Sudah ada 4, 6. Berarti ini bukan 5. Dan kalau ini 2 atau 3, ya nggak ada cara lain sih. Harus 2 di sini dan 3 di sini. 5 dan 7 nggak ada partnernya di sini. Maka harus 2 dan 3 di sini. Ini bukan 2 lagi. 2 dan 3 melihat ke atas, menyelesaikan 7 di sini. 3 menyelesaikan 3 dan 9. 3 melihat ke atas, 3, 2. Dan 7 melihat ke bawah, 7, 6. Ini bukan 6 juga. Harusnya ya 9 menyelesaikan 5 yang harus terhubung dengan angka 4. Dan harusnya puzzle-nya tinggal sudoku saja. Kolom ini kita butuh 8. Dari sini 3, 4,
4 dan 9. 4, 9 seperti ini. Dan 9, 8. 8, 8, 6. Mana nih? 2 buat ke bawah. 2, 5. Dan 5, 7. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk Graphite. Puzzle yang memiliki alur logika yang sangat keren banget sih. Tadi menitik beratkan pada dua properti ya. Ada kelipatan 3 untuk break-in-nya. Kita bisa tahu ini merupakan apa dengan kelipatan 3. Dan juga tadi ada sedikit logika parity ya untuk perhitungan penjumlahan ganjil dan genap. Puzzle yang sangat luar biasa sekali dibuat oleh Marmagli dan sangat seru banget untuk dimainkan. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.